berapa macam 7 times yang kita tahu? Ada 5 kan? Yang pertama adalah firman Tuhan yang murni, semurni perak yang dibakar 7 kali panasnya. Sangat murni sehingga tidak ada pencemaran lagi. Dan firman Tuhan adalah standar kemurnian yang perlu dimiliki oleh setiap orang yang mau selamat. Untuk selamat, saya harus dimurnikan semurni firman Tuhan yang murninya seperti perak yang dibakar 7 kali. Artinya saya pun untuk menjadi semurni firman Tuhan harus melewati proses pembersihan 7 kali, sebagaimana firman Tuhan adalah firman yang murni seakan-akan perak yang dibakar 7 kali. Okay? Jadi 7 times pertama adalah standar kemurnian, yaitu firman Tuhan. Kedua, 7 times kedua ialah 7 kali 7 masa kedua ialah penurutan saya. Dan penurutan saya adalah penurutan yang sempurna. Dan penurutan yang sempurna adalah penurutan yang dilambangkan dengan penurutan 7 times, 7 kali. Dan saya punya penurutan kalau saya menurut dengan sempurna semua firman yang diberikan kepada saya menurut 7 times sehingga saya akan dimurnikan semurni firman Tuhan. 7 times yang ketiga ialah pelanggaran saya. Sebagaimana orang yang perlu dimurnikan perlu menurut 7 times, dia perlu menurut 7 times oleh sebab dia telah melanggar 7 times. Kenapa itu benar? Karena kalau orang berhutang 7, dia harus membayar 7. Dan untuk dibayarnya 7 karena dia berhutang 7. Kalau dia perlu dimurnikan semurni 7 kali karena dia telah dicemarkan secemar 7 kali. Jadi firman Tuhan 7 times pertama, penurutan 7 times kedua, pelanggaran 7 times ketiga. 7 times keempat adalah kutukan. Kutukan yang berjalan selama 7.000 tahun atau 7 times. Dan setelah itu adalah punishment, ganjaran atau penghakiman, yaitu dibakar oleh api, murni, bersih, tidak ada cacat dosa. Dan orang yang tidak menjalankan penurutan 7 times akan dibakar api, dan api itu adalah api neraka yang akan memusnahkan dia, dan itu adalah 7 times. Tuh. Jadi ada 5 7 times kan? Ada 5 7 times. Sekarang setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka dan seluruh keturunannya harus menjalankan 7 times kutukan. Tidak ada pilihan. Tetapi sementara menjalankan 7 times kutukan, mereka bisa memilih untuk menurut Tuhan 7 times atau tidak mau menurut dan tetap melanggar Tuhan 7 times. Dan sementara mereka menjalankan kutukan 7 times, mereka sedang menentukan apakah mereka akan mendapatkan 7 times punishment atau tidak. Karena kalau menjalankan 7 times penurutan atau menurut dengan sempurna, tidak akan mendapatkan 7 times punishment. Tapi kalau mereka tidak menjalankan 7 times penurutan, mereka akan dikenakan 7 times punishment. Sementara sekarang kita semua sedang menjalankan 7 times curse, kutukan. Oke, kita sudah belajar itu kan? Itu pelajaran kita, pelajaran 1, 2, dan seterusnya. Sekarang kita mulai keempat, dosa yang diampuni. Oke, dosa yang diampuni. Mari kita buka Imamat. Imamat 1. Imamat 1.
Imamat 1 ayat 3-5. Imamat 1 ayat 3-5. Mari kita baca. Kalau mau membawa satu korban bakaran daripada ternak, biarlah dia mempersembahkan jantan tanpa cacat. Dan tanpa cacat itu apa? Penurutan Kristus, betul? Kenapa korban itu tanpa cacat? Karena korban itu melambangkan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Dan tanpa cacatnya karena dia menurut Bapanya di surga sempurna. Lalu ayat 4, 3 dan 4. Dan dia akan meletakkan tangannya di atas kepala. Tuh. Daripada korban bakaran itu. Apa yang dilakukan orang yang membawa korban tanpa cacat? Apa yang dilakukan dia seketika tangannya diletakkan di atas korban yang tak bercacat? Dia mengaku dosa-dosanya. Jadi di saat dia meletakkan tangannya, dia sekarang mengakui semua dosa-dosanya. Sekarang ayat 5. Imamat 1 ayat 3-5. Dan dia akan membunuh kerbau atau sapi itu, betul, dan akan membawa darahnya, dan dia akan percik darahnya di sekitar mezbah, dan ini terjadi di halaman, yaitu di samping pintu bilik yang suci. Baik, jadi mari kita lihat. Baik, jadi dia akan bawa apa? Dia akan bawa korban tak bercacat, dan dia akan letakkan tangannya dan mengakui dosa-dosanya, dan dia akan bunuh korbannya, dan dia akan ambil darahnya, dan dia akan percikan darahnya. Itu ayat 5. Oke? Dan judul malam ini adalah pengampunan dosa. Kita teruskan sekarang di Imamat 4 ayat 2-7. Imamat 4 ayat 2-7. Tadi Imamat 1 3-5, sekarang Imamat 4 2-7. Leviticus 4 2-7. Ucapkan kepada umat-umat Israel, ucapkan kepada mereka, jikalau seseorang berdosa secara tidak sengaja, jikalau orang berdosa secara tidak sengaja, dia harus membawa lembu tanpa cacat. Betul? Tadi kita lihat bahwa orang mengaku dosanya dan memercikan darahnya yang mengandung dosanya di Ka'bah, tapi orang itu adalah orang yang berdosa tanpa sengaja, or sin of ignorance, dosa tanpa sengaja. Dia bawa lembu yang tidak bercacat. Ayat 3 itu. Sekarang ayat 4. Dan dia akan letakkan tangannya di atas kepala lembu, mengaku, dan membunuh lembu itu, dan dia ambil darah lembu itu. Jadi ini dosa apa ini? Dosa yang dilakukan tanpa sengaja. Okay? Sin of ignorance. Itu ayat 5. Sekarang kita ke ayat 6. Dan imam akan mencelupkan jarinya ke dalam darah dan memercikan darah berapa kali? 7 kali. Jadi apakah ini berlaku untuk orang punya dosa yang dia tahu dia, at least dari kita punya pembacaan ini, apakah ini berlaku untuk orang yang berdosa sengaja atau tidak sengaja? Tidak sengaja. Dan apa yang dilakukan waktu tangannya diletakkan di atas
lembu. Dia mengaku dosa-dosanya. Dan siapa yang memikul dosa-dosanya? Lembu. Atau binatang itu. Dan binatang tak bercacat itu melambangkan siapa? Tuhan Yesus. Jadi siapa yang menerima memikul dosa-dosa daripada orang yang berdosa? Tuhan Yesus. Dan darah siapa yang dipercikan 7 kali? Tuhan Yesus. Tapi darah itu mengandung apa? Mengandung dosa yang sudah diampuni karena sudah diakui, betul? Sudah diakui. Jadi, apakah sekarang mari kita ulang lagi. Ada berapa 7 times tadi? 5. Firman Tuhan, penurutan, pelanggaran, kutukan, dan punishment. Sekarang 7 times ke-6 adalah 7 times pengampunan dosa. Ada 6 kan? Sekarang 7 times itu 7 times pengampunan dosa. Dosa yang sudah diampuni dipercik berapa kali? 7 kali. Ada 6 7 times sekarang saudara-saudara. Ada 6. Artinya apa itu? Kalau dosa yang diampuni dipercik 7 kali, artinya apa? Tuhan dengan komplit, dengan sempurna, dengan lengkap, dengan komplit Tuhan mengampuni dosa orang yang mengaku. Betul? Karena 7 melambangkan apa? Sempurna, komplit. Artinya apakah kalau Tuhan sudah mengampuni perlu diingat kembali? Oke? Tidak perlu lagi. Karena benar-benar sudah diapa? Ampuni. Benar-benar sudah diampuni. Oke? Jadi ada berapa 7 times? Ada 6. Firman, penurutan, pelanggaran, kutukan, punishment, dan pengampunan dosa. 7 times. Oke? Oke. Kita nggak usah baca ayat 7, tapi kita lanjutkan. Mari kita lihat. Dia punya summary atau ringkasan. Darah yang mengandung dosa yang sudah diampuni dipercik 7 kali atau dibayar dengan penuh. Betul? Dibayar dengan penuh. Darah yang mengandung dosa yang sudah diakui yang dipercikan 7 kali, dan 7 di sini melambangkan dosa itu sudah dibayar dengan penuh atau sudah tuntas dibayar. Dan dilakukannya di halaman dan di bilik yang suci. Coba kita buka Yohanes 2 ayat 21. Tetapi dia berbicara akan tentang tubuhnya, dan tubuhnya adalah Ka'bah. Tuh. Siapa yang menerima dosa-dosa kita? Tuhan Yesus. Dan di mana dosanya dipercikan? Di Ka'bah. Jadi siapa yang menerima percikan dosa kita? Tuhan Yesus. Karena tubuh Tuhan Yesus adalah Ka'bah. Dan di Ka'bah lah darah itu dipercik. Artinya siapa yang membayar dosa kita dengan sempurna? Tuhan Yesus. Oke? Kita baca Yohanes 1 ayat 29, kita tahu itu kan? Yohanes 1:29 katakan, Tuhan yaitu Ka'bah. Tubuh Tuhan Yesus adalah Ka'bah kan? Tuhanlah yang memikul kita punya apa? Dosa. Artinya, waktu dipercik, artinya dipercik 7 kali, artinya Tuhan Yesus memikul dosa saya dengan penuh. Dia ampuni. Artinya, saya tidak perlu mati. Tapi, Tuhan Yesus yang sekarang harus mati. Kalau Tuhan Yesus tidak membayar dengan penuh, apakah Tuhan Yesus harus mati secara tidak penuh, tapi mati sedikit, dan saya pun mati sedikit? Kalau Tuhan Yesus tidak bayar dengan penuh, artinya Tuhan Yesus menanggung sebagian dosa saya, dan saya menanggung sebagian dosa saya kan? Jadi siapa yang mati dan? Siapa yang mati? Kalau cuma 6 kali dipercikan. Atau 5 kali. 7 kali artinya saya tidak perlu mati. Tuhanlah
yang menanggung 100% dosa saya. Dan Tuhan Yesus yang harus apa? Mati. Tuh. Dan Ka'bah atau Tuhan Yesus sekarang memiliki semua catatan dosa saya yang sudah diampuni. Betul? Tuhan Yesus memiliki semua catatan dosa yang sudah diampuni. Apakah Tuhan Yesus memiliki catatan dosa yang belum diampuni? Kalau Tuhan Yesus itu Ka'bah? Tidak. Karena hanya dosa yang sudah diampuni yang dipercikan di Ka'bah yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus. Artinya dosa yang belum diakui dan diampuni, apakah Tuhan mau mati untuk orang itu? Apakah Tuhan mau bayar dosanya? Tidak. Artinya, siapa yang harus bayar dan? Orang itu sendiri harus bayar dia punya dosa. Baik. Oke, kita teruskan. Kita ke Ibrani sekarang. Buku Ibrani. Ibrani 9 ayat 21 dan ayat 22. Ibrani 9 ayat 21 dan 22. Ia memercikan darah dan hampir semua oleh hukum dibersihkan oleh darah. Dan itu ada pelajarannya, kenapa hampir semua, kenapa enggak semua. Dan tanpa tumpah darah tidak ada pengampunan dosa. Ini dia. Tanpa tumpah darah tidak ada pengampunan dosa. Tapi siapa yang menumpahkan darahnya? Tuhan Yesus. Tapi darah Tuhan Yesus mengandung dosa siapa? Dosa saudara dan saya. Dan waktu Tuhan Yesus punya darah ditumpahkan, darah itu dipercik berapa kali? 7 kali. Artinya Tuhan benar-benar mengampuni dosa saya dan benar-benar mati untuk dosa saya. Dan benar-benar saya tidak perlu mati lagi. Oke? Tapi sekarang siapa? Di mana darah yang mengandung dosa yang sudah diampuni? Di Ka'bah. Karena dipercikannya di dalam Ka'bah. Artinya Ka'bah itu mengandung catatan dosa yang sudah diampuni. Betul? Kita lanjutkan. Mazmur 85 ayat 2. Mazmur 85 ayat 2. Mazmur 85 ayat 2. Engkau telah mengampuni kejahatan umatmu, engkau telah menutupi semua dosa. Oke. Sekarang saya mau tanya, apakah dosa itu ditutup-tutup sehingga tidak kelihatan? Itu yang dimaksudkan? Apakah waktu dikatakan di Mazmur 85 ayat 2 bahwa dosa itu ditutup, artinya dosa itu ditutup-tutup seakan-akan nggak ada tapi sebenarnya ada? Bukan. Karena ayat itu pun mengatakan dosa yang ditutupi adalah dosa yang diampuni. Ditutupi dengan apa ditutupnya? Coba ke Imamat 17 ayat 11. Dosa yang diampuni ditutupi oleh apa? Karena kehidupan itu terdapat di dalam darah. Betul? Kehidupan itu, darah itu mengandung kehidupan. Kehidupan siapa berada di dalam darah? Kehidupan siapa berada di dalam darah? Tuhan Yesus. Artinya, saya punya dosa yang sudah diampuni ditutup oleh kehidupan Tuhan Yesus. Atau jubah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan mau menutupi dengan jubah kehidupannya yang sempurna dosa saya yang belum diampuni? Tidak. Dia hanya mau menutupi dengan darah dosa saya yang diampuni. Tuh. Jadi orang yang menggunakan jubah Kristus
dosanya sudah harus diapa? Ampuni. Dan dia sudah harus mengakui dosa-dosanya, baru bisa menggunakan jubah Kristus. Dan jubah Kristus adalah lambang bahwa dosanya sudah diampuni berapa kali? 7 kali. 7 kali melambangkan apa? Dengan sempurna, dengan lengkap, dengan tuntas Tuhan mengampuni dosanya. Karena darah itu melambangkan Tuhan yang sudah mati untuk saya punya pelanggaran. Jadi ada berapa macam 7 kali? 7 times. 6. Firman Tuhan, penurutan, pelanggaran, kutukan, punishment, pengampunan dosa. Betul? Itu adalah 6, 7 times. Kita lanjutkan. Roma 4 ayat 7 sekarang. Roma 4 ayat 7. Roma 4 ayat 7. Kita baca Roma 4 ayat 7. Berkata, diberkatilah mereka yang kejahatan mereka sudah diampuni. Dan yang mana dosa-dosa mereka sudah ditutup oleh darah Tuhan Yesus. Jadi sekarang pertanyaannya, siapa punya dosa yang ditutup oleh apa? Orang punya dosa yang dosanya sudah diakui dan diampuni, ditutup oleh jubah Kristus. Gitu dia kan? Oleh jubah Kristus. Karena Kristus sudah mengampuni dosanya dengan sempurna. Oke, kita akan baca dari Roh Nubuat, Faith and Works, halaman 99. Iman dan Perbuatan, halaman 99. Kita akan baca bahasa Indonesianya. Sementara Tuhan itu adil dan bisa adil kepada orang dan membenarkan orang yang berdosa melalui perbuatan baik Kristus. Betul? Walaupun Bapa bisa membenarkan orang yang berdosa melalui perbuatan baik Kristus, tidak ada seorang pun bisa menutupi dirinya, betul? Menutupi dengan jubah Kristus, betul? Sementara masih berdosa dan mengabaikan perbuatan-perbuatan yang baik. Apa dikatakan? Tuhan tidak akan menutupi jiwa seseorang dengan jubah Kristus, sementara dia masih cetak dosa. Jadi kalau saya berdosa, apakah saya sedang mengenakan jubah Kristus? Tidak. Dan kalau saya kedapatan di hari penghakiman saya tanpa jubah Kristus, di Matius 22, apakah saya akan diterima ke dalam pernikahan atau dibuang keluar? Dibuang keluar. Dari mana saya tahu saya mengenakan jubah Kristus? Apakah saya berdosa atau tidak? Karena jubah Kristus tidak akan menutup orang yang masih apa? Berdosa. Jadi apakah kehidupan saya dan saudara itu pakai jubah, tanggalkan jubah, pakai jubah, tanggalkan jubah, pakai jubah, tanggalkan jubah? Kira-kira begitu? Atau kira-kira orang yang pakai tanggalkan, pakai tanggalkan, sebenarnya nggak pernah pakai? Bagaimana? Kira-kira mana? Kira-kira orang Kristen itu kadang-kadang kelihatan jubah putih, itu tiba-tiba jubah hitam, lalu jubah putih lagi, lalu jubah hitam lagi. Apakah orang Kristen seperti itu? Atau selalu jubah hitam, dia saja pikir dia sedang gunakan jubah putih? Tuh. Jadi nggak ada orang Kristen yang kadang-kadang hitam dan putih, lalu hitam dan putih. Nggak ada orang Kristen, nggak ada binatang zebra Kristen. Nggak ada binatang zebra Kristen. Zebra itu warnanya apa? Hitam dan putih. Jadi zebra, kamu hitam atau putih? Oh, hitam dan putih. Nggak ada.
Harus hitam atau putih? Harus hitam atau putih. Jadi kalau saya masih berdosa, dalam pikiran sekalipun, kira-kira sementara saya sedang berdosa, dalam pikiran saya sekalipun, kira-kira itu saatnya yang setan mau bunuh saya nggak? Di saat saya sedang berdosa dalam pikiran sekalipun, kira-kira setan gatal sekali mau bunuh saya? Dan saudara? Dan kira-kira saya berhak untuk dibunuh setan? Sementara saya berdosa dalam pikiran, kira-kira Tuhan, kalau Tuhan tidak berkemurahan, apakah saya berhak untuk hidup waktu saya sedang berdosa? Tidak. Apakah setan mau bunuh saya sementara saya berdosa? Iya. Apakah saya berhak untuk hidup? Tidak. Pertanyaannya, sementara saya sedang berdosa, kenapa saya hidup dan? Itu namanya kemurahan Tuhan. Mercy. Tuhan bilang, berikan dia kesempatan. Saya mau berikan kesempatan supaya dia bertobat. Karena kalau dia bertobat, setan tidak bisa bunuh dia. Walaupun dia bisa dibunuh, tapi saya akan jaga dia. Walaupun dia melanggar, saya tetap mau kirim saya punya malaikat. Walaupun kadang-kadang malaikat saya harus tunggu di luar pintu karena dia masuk ke tempat yang tidak pantas. Walaupun malaikat saya kadang-kadang membuang muka karena perbincangan yang tidak pantas. Walaupun malaikat saya menangis karena tindak tanduk dia terhadap saudaranya tidak baik. Tapi saya akan tetap jaga dia. Karena saya tetap berkemurahan dan masih memberikan kesempatan agar dia tidak binasa. Walaupun dia sudah tahu kebenaran. Apakah kehidupan kita ini layak di hadapan Tuhan pada umumnya atau tidak layak? Tidak layak. Apakah kita mengerti bahwa kita sangat bergantung dan berterima kasih dan berhutang budi kepada kebaikan Tuhan, walaupun kita sama sekali tidak layak untuk hidup dari gaya hidup kita? Bukan main. Apakah Tuhan sangat baik dan kalau begitu? Apakah the goodness of God itu adalah kenyataan kenapa saya masih bernapas sekarang? Betul sekali. Karena kalau Tuhan tidak jaga saya sudah lama binasa, saudara-saudara. Tuhan mau saya belajar tentang 7 times. Tuhan mau saya belajar tentang dia mau ampuni. Dia bilang, kamu nggak perlu mati, saya sudah mati. Kenapa kamu perlu mati? Kalau saya sudah bayar hutang-hutangmu. Tidak ada orang yang akan ditutup dengan jubah Kristus sementara masih berdosa. Oke, kita lanjutkan. Zakaria 3 ayat 3-4. Oke, mari kita baca. Joshua mengenakan jubah yang kotor dan berdiri di hadapan malaikat. Dan dikatakan kepadanya, tanggalkan jubah yang kotor. Aku telah menghapus dosa-dosanya dan berikan jubah yang baru. Artinya sebelum jubah yang baru, apa yang harus ditanggalkan? Jubah yang kotor. Atau dosa-dosanya harus diampuni dulu. Dan kita sudah belajar minggu lalu. Bisakah diampuni kalau tidak sedih terhadap dosa? Tidak bisa. Jadi kalau saya tidak pernah sedih terhadap dosa, siapa punya jubah yang saya kenakan? Jubah kotor saya. Dan puji Tuhan, dia masih jaga saya, supaya saya jangan dibinasakan setan. Kita teruskan. Mari kita lihat syaratnya. Mari kita lihat syarat. Agar Joshua dikenakan jubah Kristus atau dibenarkan, dosanya harus ditutup oleh darah Tuhan Yesus, tapi dosanya itulah dosa yang sudah diakui, dan dia sudah bertobat dan harus ditinggalkan. Dan agar Joshua
mempertahankan jubah Kristus, dia harus tetap mentaati, menurut, obey semua perintah Tuhan yang disanggupkan oleh kasih karunia Tuhan. Agar dia tetap mengenakan jubahnya. Jadi, apakah 7 times forgiveness juga penting? Penting. Karena 7 times forgiveness menganjurkan kepada kita atau mengajarkan kepada kita bahwa bukan hanya 7 times dosanya diampuni, tapi Tuhan pun memberikan 7 times supaya dia menurut 100%. Jadi apakah 7 times forgiveness dengan 7 times obedience itu adalah pasangan yang sejati? Iya. Karena nggak cukup untuk 7 times diampuni kalau tidak menjalankan 7 times penurutan. Jadi 7 times pengakuan, 7 times pengampunan dosa diikuti oleh 7 times penurutan. Betul? Oke, mari kita ulang lagi. 7 times firman Tuhan, 7 times penurutan, 7 times pelanggaran, 7 times kutukan, 7 times punishment, 7 times pengampunan dosa. Tapi pengampunan dosa terjadi sebelum penurutan. 7 times, 7 times. Jadi mari kita lihat urutannya. Manusia melanggar 7 times. Dan karena manusia melanggar 7 times, manusia menjalankan 7 times curse. Dan di saat mereka menjalankan 7 times curse, kalau mereka mengakui dosa mereka, Tuhan akan mengampuni dosa mereka 7 times. Dan Tuhan berikan kasih karunia agar mereka bisa menurut 7 times. Itu urutannya. 7 times langgar, 7 times curse, 7 times forgiveness, 7 times obedience. Itu urutannya. Oke? Itu 4 berurut. Oke, kita lanjutkan. Upward look. Halaman 378, paragraf ketiga. Upward look, halaman 378, paragraf 3. Daun arah yang digunakan sebagai penutup Adam dan Hawa tidak akan pernah menutupi ketelanjangan kita. Dosa harus disingkirkan. Jubah Kristus harus menutupi yang melanggar hukum Tuhan. Dan setelah itu, di saat Tuhan melihat orang berdosa yang percaya akan dia melihat bukan daun ara yang menutup dia, tetapi jubah Kristus yang menutupi dia. Yang yaitu penurutan sempurna akan hukum Tuhan. Penurutan sempurna atau 7 times. Manusia telah menyembunyikan ketelanjangannya bukan di bawah tutupan daun ara, tetapi di bawah jubah Kristus. Jadi orang itu tidak akan kelihatan telanjang di saat dia mengenakan jubah Kristus. Tapi jubah Kristus hanya bisa dikenakan setelah dia punya dosa sudah diampuni. Karena dia sudah mengakunya. Dan diampuninya berapa kali? 7 times. Oke, saya akan... Oke, kita mau kasih tunjuk saudara-saudara sesuatu di sini. Oke, apakah bisa lihat? Oke, ini kosong kan? Ini kosong. Oke, kita mau kasih lihat sesuatu. Pengampunan dosa. Ini pengampunan dosa. Oke. Pengampunan dosa. Setelah itu, tapi sebelum dosanya diampuni, darah
yang tidak bersalah harus ditumpahkan. Darah yang tidak bersalah harus ditumpahkan. Ini dia. Ini terjadi sebelum ini. Ini terakhir, ini sebelumnya. Tapi sebelum darah yang tidak bersalah ditumpahkan, sebelumnya apa? Darah yang ditumpahkan itu dipercikan 7 kali. Tuh. Darah ditumpahkan dan dipercikan 7 kali. Dan sekarang catatan dosa-dosa yang sudah diampuni dicatat. Jadi pengampunan dosa adalah darah yang tidak bersalah ditumpahkan, darahnya dipercik 7 kali, dan catatan dosa sekarang dicatat di Ka'bah. Ini dia, catatan dosa. Jadi orang yang diampuni, ada apa? Ada dosa orang yang diampuni, atau orang yang diampuni ada 3 faktor sejauh ini. Apa? Harus ada darah yang ditumpahkan, dan darah yang ditumpahkan dipercikan 7 kali, dan sekarang catatan dosa yang diampuni itu dicatat di Ka'bah. Betul? Sekarang catatnya di Ka'bah. Dan sekarang Ka'bah dicemarkan dengan catatan dosa-dosa yang sudah diampuni. Oke? Kita ulang lagi. Seseorang yang dosanya diampuni, ada 4 hal yang terjadi di Ka'bah. Orang yang dosanya diampuni, ada 4 hal yang terjadi. Darah daripada yang tidak bersalah harus ditumpahkan. Nomor 1. Nomor 2. Darah dipercikan 7 kali. Nomor 2. Nomor 3. Catatan dosa yang diampuni sekarang dicatat di Ka'bah melalui darah yang dipercikan. Nomor 3. Nomor 4. Sekarang Ka'bah dicemarkan dengan catatan dosa daripada orang-orang yang dosanya sudah diampuni. Oke? Sekarang Ka'bah dicemarkan oleh catatan dosa yang sudah diampuni. Betul? Jadi ada berapa? 4. 4-4-nya adalah darah orang yang tidak bersalah ditumpahkan dan dipercikan dan dicatat. Sekarang catatan itu mencemar Ka'bah. Oke? Sekarang apakah Ka'bah dicemarkan? Iya. Ka'bah dicemarkan. Dan setelah ini terjadi, kalau ini semua terjadi, orang itu dibenarkan. Jadi untuk seseorang dibenarkan, apa yang harus terjadi? Orang itu harus diampuni, darah yang tidak bersalah harus dicurahkan, darah itu dipercikan 7 kali, dan sekarang catatan dosa-dosa di Ka'bah daripada dosa-dosa yang diampuni dicatat, dan catatan itu membuat Ka'bah dicemarkan. Baru orang itu dibenarkan. Oke? Itu dibenarkan. Oke. Kita lanjutkan lagi. Saya mau ulang lagi ya. Jadi, untuk seseorang dibenarkan, apa yang harus terjadi di Ka'bah? 1. Dia harus diampuni. Tapi agar dia diampuni, ada darah daripada Tuhan Yesus yang tidak bersalah harus ditumpahkan. Apalagi darah Tuhan Yesus yang mengandung dosa-dosa orang yang sudah diampuni harus dipercik 7 kali. Dan sekarang percikan darah di Ka'bah sama dengan catatan dosa yang diampuni. Dan catatan dosa yang diampuni yang berada di dalam Ka'bah itu adalah catatan dosa yang mencemarkan Ka'bah. Jadi apakah karena saya dibenarkan Ka'bah dicemarkan? Iya. Walaupun dosa-dosa itu sudah diampuni, tapi ada dosa walaupun sudah diampuni. Dan dosa yang diampuni itu sekarang mencemarkan apa? Ka'bah. Baik. Dosa itu mencemarkan Ka'bah. Mari kita ulang lagi. Mari kita ulang. Sebelum orang dibenarkan, apakah ada
apakah ada dos darah yang harus dipercik 7 kali? Iya, betul. Jadi sebelum orang dibenarkan, proses pengampunan dosa, apakah ada darah yang dipercikan 7 kali? Ada. Sekarang pertanyaannya, apakah ada darah? Saya rubah pertanyaannya. Setelah orang sudah dibenarkan, apakah ada darah yang dipercikan 7 kali? Oke, saya tanya. Sebelum atau dalam proses pembenaran, apakah ada darah yang dipercikan 7 kali? Ada. Sekarang pertanyaannya, tolong perhatikan kata-katanya. Setelah dia dibenarkan, bukan sebelum atau sementara, setelah dia dibenarkan, apakah ada darah yang dipercikan 7 kali? Well, itu belum kita bahas kan? Jadi saudara-saudara sebenarnya belum tahu itu jawabannya. Jadi, sekarang saya akan tanya, apakah ada proses penurutan 7 kali setelah orang itu dibenarkan? Iya. Jadi apakah ada 7 kali setelah orang itu dibenarkan? Iya, dan 7 kali itu apa? Penurutan. Dan itu 1 dari 6 kan? Tapi pertanyaan saya sekarang ialah begini. Apakah ada 7 kali percikan darah setelah dibenarkan? Kita belum belajar itu. Kita belum belajar. Dan inilah yang kita mau belajar sekarang. Apakah ada pemercikan darah 7 kali setelah orang dibenarkan? Well, mari kita lihat ayat-ayatnya. Sekarang, kita ulang lagi. Apakah orang yang sudah dibenarkan menyebabkan Ka'bah dicemarkan? Benar atau salah? Benar kan? Apa yang membuat Ka'bah dicemarkan orang yang sudah dibenarkan? Dosanya yang sudah diampuni. Dan dosanya yang sudah diampuni ini didapati di dalam campuran darah orang yang tidak bersalah, betul? Dan dosa yang sudah diampuni yang dicampur dengan darah daripada orang yang tidak bersalah itu dipercikan berapa kali? 7 kali. Dan itu tanda bahwa dosanya sudah diampuni. Jadi apakah sekarang Ka'bah kotor? Iya. Ka'bah kotor. Betul? Jangan lupa, Ka'bah sekarang apa? Kotor. Oke. Oke. Sekarang saya mau tanya. Apa yang membuat Ka'bah dicemarkan? Siapa saja dari Bobby bisa jawab. Apa yang membuat Ka'bah dicemarkan? Tolong jawab. Oke, dosa-dosa yang sudah diampuni. Benar. Oke, terima kasih Bobby. Tolong matikan mic-nya. Saya mau tanya kepada Lina dan Shirley ya, di Sorong. Apakah darah penyebab Ka'bah kotor? Oke. Saya nggak dengar lagi ya. Oh iya ya. Iya, kayaknya. Iya, bukan darah dia cemar. Oh, bukan. Oh, bukan. Oke. Apa yang membuat cemar? Apa yang membuat cemar? Dosa. Ah, bagus. Tidak bersalah ditumpahkan, tetapi karena dosa yang mencemarkan. Amin. Kata dosa yang mencemarkan Ka'bah. Amin. Tapi darah turut dicemarkan bukan karena darahnya yang cemar, tapi dosanya. Betul sekali. Lina, terima kasih jawabannya persis 100%. Benar. Ya. Benar, terima kasih. Oke. Sekarang pertanyaan bagi saudara Jamie di Manado. Atau siapa saja yang bisa menjawab dari UFU Jamie Sanger, saudara Jamie Sanger. Saya akan tanyakan. Apa artinya darah yang
sudah ditumpahkan dan dipercikan 7 kali. Apa artinya 7 kali dipercikan darah yang ditumpahkan itu? Apa artinya 7 kali? Sudah diampuni secara sempurna. Amin. Apakah itu saudara Chen? Dosanya sudah ya, Halo ya, Chen. Chen. Mantap, jawabannya sangat mantap Chen. Benar sekali. Mantap sekali. Betul sekali. Kenapa saya tanya seperti ini? Karena saya mau cari tahu apakah saudara-saudara bisa mengikuti. Dan nampaknya bisa. Puji Tuhan. Betul sekali saudara Chen. Itulah jawabannya. Oke? Sekarang. Oke, sekarang jangan lupa bahwa Ka'bah sudah dicemarkan oleh dosa kita yang dicampur dengan darah yang tidak bersalah. Betul? Darah yang tidak bersalah. Nah, sekarang saya tanya, darah itu dengan dosa itu melambangkan apa? Oke, saya akan tanyakan kepada Bobby. Darah dan dosa itu melambangkan apa? Ada yang bilang pembenaran, ada yang bilang pengampunan. Oke, pembenaran pengampunan. Oke, saya belum mau bilang benar atau salah. Saya mau tanya yang lain. Oke, terima kasih Bobby. Darah dengan dosa yang diampuni melambangkan apa? Jakarta bilang pembenaran dan pengampunan. Kalau dari Sorong kira-kira apa? Ka'bah yang dicemarkan ya Kak. Oke, itu jawabannya ya. Kita belum mau bilang dulu jawab benar atau salah. Tapi itu jawaban Ka'bah yang dicemarkan. Oke. Sekarang saya akan tanyakan di Manado. Kesempurnaan atau penyucian? Kesempurnaan pencucian, pembenaran dan pengampunan, Ka'bah dicemarkan. Oke, terima kasih. Semua yang dibilang benar. Tapi ini yang saya mau tekankan. Darah siapa itu? Tuhan Yesus. Dan siapa yang mati? Tuhan Yesus. Betul? Jadi siapa punya darah? Tuhan Yesus. Siapa yang mati? Tuhan Yesus. Siapa yang tuntut kematian? Siapa yang tuntut kematian? Hukum. Siapa yang melanggar? Saya. Siapa yang harus mati? Saya. Siapa yang mati? Tuhan Yesus. Siapa punya darah? Tuhan Yesus. Apakah darahnya kotor? Tidak. Siapa yang kotorkan? Saya. Sekarang saya tanya. Siapa yang tuntut? Hukum. Apakah hukum puas bahwa ada yang mati? Ya. Artinya, apakah hukum Tuhan bisa dirubah? Tidak. Hukum Tuhan tidak bisa dirubah karena ada yang mati. Betul? Betul kan? Hukum Tuhan tidak bisa dirubah karena ada yang mati. Dan mati itulah tuntutan hukum. Betul? Jadi hukum sudah dipuaskan. Tapi pertanyaannya, siapa punya darah? Tuhan Yesus. Artinya, darah yang mengandung dosa yang sudah diampuni melambangkan just. Hukum itu just dan love. Buktinya ada yang mati just. Benar, adil. Tapi kenyataannya yang mati bukan saya, love. Apakah Tuhan itu just dan love pada waktu yang bersamaan? Iya. Apakah Tuhan itu adil? Dan kalau dia adil, saya harus mati. Tapi karena bukan saya yang mati, itu love. Dan setan rencana untuk saya mati. Karena saya sudah berdosa. Dan setan senang sekali karena saya melanggar, betul? Supaya saya mati. Kenapa setan senang kalau saya mati? Karena setan tahu Tuhan love saya. Tuhan sangat mencintai saya. Dan kalau saya hilang selama-lamanya, siapa yang sakit hati?
Tuhan. Jadi kalau setan berhasil untuk membuat saya berdosa, siapa yang harus mati? Saya. Dan siapa yang cinta saya? Tuhan. Dan siapa yang akan sedih akan saya punya kematian? Tuhan. Karena Tuhan, setan tahu Tuhan itu adil. Just. Betul? Jadi waktu saya berdosa, waktu Adam dan Hawa berdosa, setan senang karena dari saya punya pelanggaran, dia bisa menyakiti hati siapa? Tuhan. Dia ingin saya hilang selama-lamanya. Karena dia tahu Tuhan sangat cinta saya. Tapi setan kecelek. Setan kecewa. Kenapa kecewa? Karena saya nggak mati. Lalu setan bilang, kenapa mereka nggak mati? Sedangkan mereka sudah melanggar. Bukankah hukum itu adil? Artinya Tuhan nggak adil dong. Mereka berdosa, kenapa nggak mati? Mereka harus musnah. Dan Tuhan bilang, benar, mereka harus musnah. Kenapa tidak musnah? Dan Tuhan bilang, karena yang akan mati anak saya. Dan kalau mereka percaya akan anak saya, mereka tidak pernah harus hilang. Karena anak saya yang terpisah dari saya. Artinya saya sangat mencintai mereka. Dan mereka tidak perlu hilang. Dan hukum tetap adil, tidak perlu dirubah. Siapa yang ditaklukkan? Setan. Setan ditaklukkan. Apakah Tuhan just? Iya. Apakah Tuhan love? Iya. Apakah just dengan love bisa jalan sama-sama di dunia ini? Tidak bisa. Karena kalau orang mati, dia yang harus mati. Itu just. Tapi Tuhan just and love. Yohanes 3:16. For God so loved the world. Anaknya yang mati, he is just. Because God so loved the world, and yet he is just. Itu dia. Jadi dengan matinya Tuhan Yesus, siapa yang ditaklukkan? Setan. Tapi setan bilang, saya belum kalah. Saya belum kalah. Karena jangan lupa, setan itu nggak bodoh. Kan? Walaupun Tuhan Yesus sudah mati, walaupun dengan mati, hukum dijalankan, dan dengan anaknya yang mati, love-nya tetap juga dijalankan, saya akan bilang kepada yang Tuhan cintai sangat besar itu, orang-orang, dan saya akan bilang kepada mereka, nggak perlu kamu menurut lagi. Nggak perlu menurut lagi. Oke? Nggak perlu menurut lagi. Dan untuk membantah setan punya pernyataan tidak perlu menurut lagi, muncullah doktrin Advent, doktrin Ka'bah. Untuk membantah setan punya pernyataan bahwa kita tidak perlu menurut, muncullah doktrin yang keluarnya tahun 1844. Atau doktrin 1844, muncullah gerakan Advent. Artinya gerakan Advent muncul untuk membantah setan punya pernyataan bahwa tidak perlu menurut. Tapi setan pun ingatkan bahwa dia tidak bodoh. Karena dia bilang, walaupun muncul gerakan Advent yang akan membantah saya punya pernyataan, saya akan membuat orang-orang Advent
untuk tidak percaya doktrin mereka. Jadi kira-kira yang menang selama ini gerakan Advent atau setan? Kita akan lihat pelajaran dipercik setelah dipercik 7 kali darah setelah dibenarkan adalah doktrin Advent yang seharusnya dikabarkan orang Advent untuk membantah setan punya pernyataan bahwa orang tidak perlu menurut. Tuhan kan sudah adil dan Tuhan kan love, dan kira-kira orang-orang di dunia tekankan love nggak? Iya. Dan karena love tidak perlu menurut kan? Dan yang kita mau belajar ialah doktrin Advent. Dan kalau kita mengerti doktrin ini, inilah jawaban yang akan membantah pernyataan setan bahwa tidak perlu apa? Menurut. Ini yang kita akan bahas sekarang ialah kenapa gerakan Advent didirikan Tuhan 1844. Inilah pelajarannya. Yaitu akan ada pemercikan darah 7 kali jauh setelah orang dibenarkan. Oke? Tadi ada sebelum atau sementara dibenarkan kan? Sekarang jauh setelah dibenarkan. Mari kita baca 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan inilah doktrin yang akan membantah setan punya pernyataan. Yang pada umumnya orang-orang yang harus membantahnya sudah tidak percaya lagi. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca. Jikalau kita mengakui dosa-dosa kita, Dia setia dan adil untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kalau sudah mengampuni itu, apakah mengampuni itu percik 7 kali? Betul kan? Kalau mengampuni percik 7 kali kan? Benar. Dan bukan hanya mengampuni dengan memercik 7 kali yang kita pelajari baru-baru, tetapi membersihkan kita dari semua dosa. Dan membersihkan itu apa? 7 kali penurutan. 1 Yohanes 1:9 katakan bahwa setelah kita mengakui dosa kita, Dia akan memercikan dosa kita dengan darah Tuhan Yesus 7 kali dan membersihkan kita dari dosa dengan penurutan 7 kali. Betul? Itu dia kan? Efesus 5:26, penyucian itu adalah menggunakan air atau apa? Firman Tuhan. Betul? Itu Efesus 5:26. Yesaya 36:25, dia akan memercikan air supaya orang itu bisa bersih. Atau firman Tuhan dipercikan 7 kali. Sehingga dia menjadi bersih. Betul? Sekarang 2 Raja-Raja 5:10-14, dia akan mencelupkan, Naaman akan mencelupkan dirinya 7 kali agar dia bisa bersih dengan penurutan firman Tuhan. 1 Petrus 1:22. Betul? Artinya, cleanse setelah dosa diampuni dan dipercikan 7 kali, dia harus menurut 7 kali atau menurut firman Tuhan dengan sempurna, betul? Dan 1 Petrus 1:22 mengatakan bahwa dalam penurutan orang itu di-cleanse, betul? Kita sudah tahu ayat-ayat present truth ini semua kan? Oke, kita lanjutkan. Kita akan baca Sermon and Talks, volume 1 halaman 180 paragraf pertama. Sermon and Talks, volume 1 halaman 180 paragraf 1. Kita menunjuk orang yang berdosa kepada Dia, Tuhan Yesus, yang bisa mengambil, memikul dosa-dosa dunia. Dia tidak menutupi dunia atau dosa dunia dengan jubahnya, tetapi Dia menyingkirkannya sampai orang berdosa bertobat dan cuci. Tunggu. Sampai atau setelah orang berdosa itu bertobat dan cuci atau cleanse, mereka punya jubah karakter dan membuat mereka putih di dalam darah Tuhan Yesus.
Artinya, dia harus cuci sampai putih. Tunggu. Yang harus dicuci apa? Jubah yang menutupinya harus dicuci sampai putih? Bukan. Karena jubah yang menutupi sudah apa? Putih. Jadi apanya yang harus di cleanse 7 times? Karakternya harus di cleanse 7 times. Betul? Jadi orang yang dosanya sudah diampuni, karakternya sudah berubah atau belum? Belum. Karakternya sudah bagus? Belum. Artinya hanya untuk diampuni dosanya sudah siap masuk surga, karakternya belum. Belum. Karena setelah diampuni dosanya, apa yang harus dicuci sampai putih? Karakternya. Artinya karakternya masih warna apa? Hitam. Jadi cleansing 7 times sama dengan dari hitam sampai putih berapa kali? 7 kali. Artinya 7 kali adalah kuasa Tuhan yang sanggup membuat yang warnanya hitam sehingga menjadi warna apa? Putih. Oke, kita lanjutkan. Mari kita lihat summary sekarang. Atau ringkasan. Oke? Ringkasan. Dosa diampuni dan karakter di bawah jubah Kristus. Betul? Karakter itu yang dibersihkan di luar jubah atau di dalam jubah Kristus? Di dalam jubah. Artinya dosa harus diampuni dan karakter yang kotor di bawah jubah Kristus tapi dosanya sudah diampuni, dicuci bersih dengan darah Kristus. Darah Kristus itu apa? Kehidupan. Kehidupan itu apa? Jubah. Kalau yang membersihkan jubah, artinya jubah bukan hanya menutup orang itu punya dosa yang sudah diampuni, tapi jubah juga membersihkan orang punya karakter. Karena darah melambangkan kehidupan, kehidupan melambangkan jubah. Dan jubah itu dia sedang pakai. Dan jubah yang dikenakan membersihkan karakter dan menutup dosa yang sudah ampuni. Oke. Kita teruskan ringkasannya. Sementara dosa-dosa saya ditutup oleh darahnya, dosa yang sudah diampuni, karakter saya juga sedang ditutup oleh siapa? Karakternya. Sementara dosa yang sudah diampuni ditutup oleh darahnya, karakter saya pun sedang ditutup oleh karakternya. Dosa saya ditutupi oleh jubahnya, karakter saya ditutupi oleh jubahnya. Betul saudara-saudara? Bisa lihat itu? Jadi apa guna jubah? Apa guna daripada jubah? Menutupi dosa yang diampuni dan menutupi karakter. Tapi ditutupi, kenapa ditutup? Kenapa karakter saya ditutup? Kenapa sedang ditutup? Saya ambil contoh. Kalau mobil saya mogok di tol, di jalan tol. Apakah saudara-saudara mau panggil orang bengkel dan memperbaiki mobil saya di tengah jalan tol? Atau kira-kira mau bawa mobil derek dan tarik mobil saya ke bawah naungan bengkel? Betul? Saya mau dibawa kemana? Ke bengkel. Dan di bengkel itu saya dilindungi. Betul? Saya sedang dilindungi dari mobil-mobil yang jalannya cepat. Sementara saya sedang diperbaiki. Jadi Tuhan Yesus punya jubah menutupi karakter saya, bukan untuk menyembunyikan karakter saya,
tapi untuk memperbaiki karakter saya. Artinya karakter saya harus diperbaiki, tapi hanya bisa diperbaiki di luar jubah atau di bawah jubah. Di bawah jubah. Artinya, kalau orang dosanya sudah diampuni, bisa nggak dia bilang saya bisa berdosa terus? Nggak bisa. Karena kalau bilang berdosa terus, sedang diperbaiki atau sedang merusak karakter. Merusak. Padahal jubah Kristus bukan menutupi orang yang merusak karakternya, tapi sedang memperbaiki karakternya yang rusak. Apa guna jubah sekali lagi? Menutup dosa yang sudah diampuni dan memperbaiki karakter yang rusak. Kita teruskan. Kristus punya karakter tidak pernah akan tutup dosa saya. Betul? Tapi karakter Kristus menutupi saya punya karakter untuk memperbaikinya. Jadi apakah saya punya kecenderungan untuk berdosa itu dosa? Apakah kecenderungan saya untuk berdosa itu dosa? Saya mau tanya Bobby. Dan siapa saja di Bobby. Apakah kecenderungan untuk berdosa itu dosa? Apakah itu iya atau tidak, Bobby? Atau siapa saja? Di belakang UFO Bobby. Apakah kecenderungan untuk berdosa itu sama dengan dosa? Tidak. Dan Bobby itu jawabannya benar. Karena kecenderungan untuk berdosa itu, kalau saya layani, baru menghasilkan apa, Bobby? Dosa, kan? Jadi apakah hasil saya melayani saya punya kecenderungan itu yang ditutup oleh jubah Kristus? Apakah yang dihasilkan karakter saya itulah yang ditutup jubah Kristus? Atau yang menghasilkan? Atau yang dihasilkan karakter yang ditutup? Apakah yang ditutup yang menghasilkan atau yang dihasilkan? Apa yang ditutup? Apakah karakter yang menghasilkan dosa yang ditutup? Atau dosa yang dihasilkan karakter yang ditutup? Yang mana? Jawabannya adalah yang ditutupi adalah pabrik dosa, bukan dosanya. Jangan lupa itu. Yang ditutup adalah pabrik dosa, tapi bukan dosanya. Dan kenapa pabrik ditutup? Dengan catatan sedang diperbaiki untuk tidak menghasilkan dosa yang tidak pernah akan ditutup. Kenapa Tuhan mau memperbaiki pabriknya? Karena kalau pabrik tidak diperbaiki, pasti akan menghasilkan apa? Dosa. Dan kalau dosa dihasilkan, akan ditutup nggak dosa itu? Tidak. Dan kalau ada dosa, pabrik pun tidak bisa ditutup. Betul? Jadi pabrik hanya bisa ditutup kalau tidak ada apa? Dosa, karena sudah diampuni. Supaya pabrik tetap ditutup, jangan cetak dosa. Apa pabrik? Karakter. Apa hasil karakter? Dosa. Yang ditutup, dosa. Bukan. Yang ditutup, karakter. Dosa harus diampuni dulu. Baru pabriknya ditutup. Atau karakternya. Oke? Sudah mengerti kan? Kita lanjutkan. Dosa bukan karakter. Dosa bukan karakter. Contoh. Apakah minuman orange juice sama dengan pabrik orange juice?
Apakah sepatu sama dengan pabrik sepatu? Bukan. Apakah dosa sama dengan karakter yang lemah? Bukan. Apakah saya lahir dengan kelemahan karakter yang diturunkan? Iya. Apakah karakter itu dosa? Tidak. Artinya, kalau saya dilahirkan dengan karakter, tapi karakter itu yang menghasilkan dosa, artinya saya lahir bukan dengan dosa, tetapi dengan karakter yang lemah, yang kalau dilayani menghasilkan dosa. Sekarang saya tanya, apakah Tuhan Yesus dilahirkan dengan kelemahan yang diturunkan Adam? Iya. Tapi apakah dia pernah melayani kelemahannya sehingga menghasilkan dosa? Tidak. Tidak. Oke, kita nggak mau keluar jalur. Kita lanjutkan. Sekarang 1 Yohanes 1 ayat 7. 1. Ingat, saya setelah darah saya yang sudah diampuni dipercikan 7 kali, saya punya karakter yang di-cleanse 7 kali. Betul? Betul kan? Saya punya karakter yang di-cleanse 7 kali. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tapi jikalau kita berjalan, dan jalan itu apa? Menurut. Tetapi jika kita menurut di dalam terang, sebagaimana ia pun di dalam terang, kita memiliki persahabatan antara saudara. Dan sementara saya menurut, darah Kristus membersihkan saya dari cacat dosa. Di sini dikatakan apa? Dari semua dosa. Tapi dosa ini melambangkan apa? Karakter. Karakter. Karena apakah saya punya dosa yang dibersihkan atau saya punya karakter di sini? Karakter. Karena dosa saya sudah diampuni dan sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sekarang persoalan saya bukan dosa saya, tapi percetakan dosa saya lah persoalan saya. Tapi kalau saya punya dosa belum diampuni, apa gunanya? Apa gunanya membersihkan dia punya percetakan kalau dosanya belum dibereskan? Saya harus dibereskan dulu hasilnya, baru percetakannya dihentikan. Okay. Jadi, saya dibersihkan 7 kali cleansing dari saya punya apa? Karakter. Kita teruskan. Mari kita lihat Amsal 4:18. Amsal 4 ayat 18. Jalan orang yang benar atau jalan orang yang dosanya sudah dipercikan berapa kali? 7 kali, betul? Jalan daripada orang yang dosanya sudah dipercikan 7 kali adalah seperti terang yang tambah lama tambah terang. Jadi apakah sudah cukup di mana dosa saya sudah diampuni? Sudah cukup? Tidak. Karena karakter saya masih gelap. Karakter saya harus tambah lama tambah apa? Terang. Jadi yang di-cleanse 7 kali apa? Karakter atau percetakannya. Karena yang dicetak sudah diampuni. Sekarang percetakannya harus dihentikan. Kita teruskan. Karakter daripada orang yang benar tambah lama tambah terang atau tambah lama tambah mirip karakter siapa? Kristus. Atau karakter saudara dan saya, setelah dosa saudara dan saya diampuni, karakter saya tambah lama tambah menyerupai jubah Kristus yang sedang menutupi saya. Betul kan? Apakah karakter saya tambah lama tambah mirip jubah Kristus? Iya. Tapi itu hanya bisa terjadi jikalau saya apa?
menurut semua terang yang saya terima setelah dosa saya diampuni. Setelah dosa saya diampuni. Jadi, kalau mobil baru masuk bengkel, baru 1 menit masuk bengkel, kira-kira saudara mau ke bengkel itu dan melihat dan tanya mekaniknya, mobil sudah benar pak? Sudah bagus mobil? Sudah bisa jalan ke tol? Baru 1 menit. Kira-kira pertanyaan itu masuk akal nggak? Dia bilang, baru masuk bengkel, sudah harapkan ke tol lagi. Tunggu, sabar. Betul? Tapi, apakah tambah lama mobil itu tambah layak untuk jalan di tol sampai 100% layak? Iya. Dan tol itu apa? Di sini tol melambangkan apa? Jubah Kristus. Artinya, apakah orang yang baru dibenarkan, dosanya diampuni, apakah karakternya tiba-tiba langsung berubah atau pelan-pelan, tambah lama, tambah mirip? Tambah lama, tambah mirip. Sekarang saya tanya, kalau kasih masuk beras, ukuran 3 ukurannya, lalu kasih masuk air, ukurannya 6, betul? Pas masuk di rice cooker, atau pemasak beras, menghasilkan nasi kan? Apakah waktu tindis on, atau masak, waktu tindis itu masak, apakah habis tindis mau dibuka, sudah jadi nggak? Tentu saja tidak. Tapi setelah 30 menit, kira-kira beras itu tambah lama menjadi lebih mirip nasi. Dan waktu bunyi ting, apakah sudah 100% menjadi nasi? Iya. Dan beras itu melambangkan apa? Karakter. Karakter. Dan karakter itu tambah lama, tambah mirip apa? Karakter jubah yang menutupi kita. Jadi walaupun Tuhan menutupi kita dari karakter yang busuk, tapi karakter kita tambah lama, tambah mirip yang menutupi kita, sehingga di saat karakter Tuhan Yesus disingkirkan sekalipun, kira-kira kelihatan nggak perbedaannya bahwa sudah disingkirkan? Tidak. Sehingga waktu Bapa lihat karakter kita, apakah beda dengan karakter yang selama ini menutupi kita? Tidak. Dan Tuhan Yesus sekarang berada di mana? Di surga. Kenapa? Karena jubahnya. Dan kalau saya punya karakter 100% mirip jubah Kristus, apakah saya pun bisa masuk surga? Bisa. Bisa. Dan itu ajaran Advent. Itu doktrin Advent. Itu yang membuat kenapa Advent itu Advent. Itu doktrin 1844. Harus menurut. Jangan hanya diampuni dosanya. Harus menurut setelah dosa diampuni. Kita teruskan. Yesaya 30 ayat 21 katakan, di saat kamu mendengar firman, dan firman bilang, inilah jalan dan jalanlah di jalan itu. Artinya, apa yang memberitakan saya untuk menurut? Firman Tuhan. Artinya orang yang sudah diampuni dosanya, perlukah dia mempelajari firman Tuhan? Atau sudah jamin masuk surga? Atau harus menurut firman yang dia sendiri pelajari? Dia harus belajar firman Tuhan. Lebih banyak firman Tuhan, lebih banyak dia menurut. Dan berapa banyak firman Tuhan yang dia harus pelajari? Pertanyaan. Berapa banyak firman Tuhan yang dia harus pelajari? Saya tanyakan kepada Bobby. Bobby, berapa banyak firman Tuhan setelah dia diampuni dosanya yang dia harus pelajari? Berapa banyak?
berapa banyak firman Tuhan yang dia harus pelajari. Silakan Bobby. Berapa banyak firman Tuhan? Sebanyak-banyaknya itu tertinggal. Sebanyak-banyaknya itu berapa banyak, Bobby? Jawabannya, Bobby, dia harus belajar firman Tuhan 7 kali banyaknya. Betul sekali. Kenapa 7 kali? Sampai semua perintah Tuhan sudah dijalankan. 7 kali banyaknya. Dan itu namanya 7 times obedience. Artinya orang yang sudah diampuni dosanya selalu belajar firman Tuhan atau ada waktu untuk belajar? Kalau banyak firman Tuhan, kira-kira kita sudah belajar semua atau kita perlu belajar terus? Apakah saya selalu harus dalam mode belajar? Walaupun nggak pegang Alkitab pun, tapi di otak saya sedang belajar atau merenungkan dan mengulang kembali pelajaran di otak saya? Iya. Karena harus 7 times belajar dan menurut. Bisakah saya menurut sesuatu yang saya nggak pelajari? Nggak bisa. Artinya umat Tuhan, Present Truth akan selalu kedapatan sedang apa? Sedang belajar dan menurut firman Tuhan yang baru dia pelajari. Ini sangat penting sekali. Setelah dosanya diampuni. Dosa diampuni, kalau masih hidup, jangan pikir sudah layak masuk surga. Jangan pikir sudah layak masuk surga hanya karena dosa diampuni. Kalau masih hidup, karena masih harus menurut berapa kali? 7 times. Oke, kita lanjutkan. 2 Petrus 1 ayat 19. Firman Tuhan harus didengar dan diperhatikan. Dan firman Tuhan itu seperti terang yang menerangi tempat yang gelap sampai bintang fajar. Arise itu apa? Arise itu keluar atau sunrise. Apa bahasa Indonesia? Terbit. Apa itu bintang fajar yang terbit? Sampai karakter Kristus terbit di dalam karakter saya. Jadi saya menurut 7 times, dan waktu saya menurut 7 times, karakter saya sudah menjadi karakter Kristus. Artinya berapa banyak firman Tuhan yang saya harus pelajari. Semua yang keluar dari mulut Tuhan saya harus pelajari dan turuti. Dan kalau saya sudah turut semua perintah Tuhan, karakter saya sudah menjadi karakter siapa? Kristus. Maleakhi 4 ayat 2. Matahari kebenaran jubah Kristus akan terbit. Oke, ini dasar. Ini baru fondasi untuk pelajaran yang lebih dalam lagi nanti. Tapi saya sudah tahu bahwa setelah saya diampuni dosa saya, Ka'bah menjadi apa? Cemar. Dan karakter saya harus harus dibersihkan. Tapi jangan lupa, karakter sedang apa? Maksudnya, Ka'bah sedang apa? Dicemarkan. Oke? Roma 1 ayat 16 dan 17. Roma 1 ayat 16 dan 17. Roma 1 ayat 16 17. Rasul Paulus katakan, saya tidak malu akan Injil Kristus, karena Injil Kristus adalah kasih karunia kuasa Tuhan yang sanggup menyelamatkan bagi semua orang yang percaya. Karena di dalam Injil dinyatakannya atau terbit karakter Kristus dari iman ke iman atau dari kasih karunia ke kasih karunia atau dari penurutan ke penurutan. Artinya di saat saya menurut,
siapa punya karakter mulai dinyatakan dalam kehidupan saya? Kristus. Siapa punya karakter mulai muncul dalam saya punya karakter? Kristus. Setiap saya apa? Menurut. Setiap kali saya menurut setelah dosa saya diampuni, pabrik percetakan dosa tambah lama yang dicetak apa? Karakter Kristus. Jadi jubah Kristus menutupi pabrik yang kotor, tapi lama-lama pabrik mencetak karakter siapa? Kristus. Orang yang benar hidupnya melalui kasih karunia Kristus yang menghasilkan karakternya muncul di dalam kehidupannya. The just shall live by faith. Okay? Jadi 7 times cleansing adalah karakter saya menjadi menyerupai karakter siapa? Kristus. Sekarang Wahyu 19 ayat 7-8. Wahyu 19 ayat 7-8. Jadi apakah saya perlu menurut? Perlu. Apakah saya perlu menurut untuk dosa saya diampuni? Tidak. Tapi apakah saya perlu menurut supaya karakter saya dirubahkan? Iya. Apakah saya perlu menurut untuk dosa saya diampuni? Tidak. Karena pengampunan dosa tidak perlu ada usaha saya, tapi karena kebaikan Tuhan. Dengan syarat saya menyesal, saya sesali dosa saya. Jadi tidak ada perbuatan saya yang membuat saya punya dosa diampuni. Tapi karakter saya untuk dirubahkan hanya terjadi dalam penurutan. Tapi penurutan itu disanggupkan karena kuasa Kristus yang saya terima melalui iman. Jadi orang yang dibenarkan perlu apa? Iman. Karena iman itu memberikan apa? Kasih karunia. Dan kasih karunia itu membuat apa? Dia sanggup menurut. Dan di setiap dia menurut, karakter siapa mulai muncul dalam kehidupannya? Kristus. Sementara dia ditutup oleh karakter Kristus. Wahyu 19 ayat 7 dan 8 katakan, mari kita bersukacita karena pernikahan domba sudah tiba, karena mempelai wanita sudah siap. Karena mempelai wanita menggunakan kain linen yang halus, bersih dan putih. Dan kain linen halus itu adalah karakternya siapa? Orang-orang yang sudah diampuni dosanya. Jadi yang muncul karakter saya, tapi karakter saya itu sebenarnya karakter siapa? Kristus. Jadi waktu mobil yang rusak keluar bengkel, apakah waktu keluarnya mirip 100% mobil yang keluar waktu baru dibeli? Iya, 100% diperbaiki mobilnya. Malahan lebih bagus daripada waktu di tol. Itu 7 times cleansing. Setelah 7 times forgiveness. 7 times dicuci bersih. Setelah 7 times dosanya diampuni. Oke? Sekarang saya mau baca Christ Object Lesson halaman 69. Betul? Kita tahu sekali ini ayat. Kristus sedang menunggu dengan satu kerinduan yang sangat besar untuk dirinya dipantulkan di dalam gerejanya. Di saat karakter Kristus dihasilkan dengan sempurna di dalam umat-umatnya, baru dia akan datang menjemput mereka. Tunggu dulu. Kapan Tuhan Yesus datang? Kapan Tuhan Yesus datang? Di saat setan punya tuduhan dinyatakan salah. Di saat saudara dan saya sudah memiliki karakter Kristus dengan sempurna. Karena saya menurut. Ingat setan bilang. Tidak perlu apa? Menurut. Dan kalau tidak menurut, bisakah saya memiliki karakter Kristus? Bisakah karakter saya menjadi seperti karakter Kristus kalau tidak menurut? Tidak bisa. Dalam penurutan, karakter saya dirubahkan menjadi seperti Kristus punya karakter. Dan di saat karakter saya 100% memantulkan karakter Kristus,
setan dibuktikan salah dan Tuhan Yesus bisa menjemput umat-umatnya. Bukankah ini doktrin Advent? Bahwa kita bisa sempurna dalam penurutan kita dengan kuasa Tuhan yang menyanggupkan kita untuk menurut. Apakah kesempurnaan karakter itu ajaran Alkitabiah? Bukankah sekarang dianjurkan banyak orang, bukan orang dunia, orang gereja, bahwa kita tidak bisa sempurna? Dan bukankah itu tuduhan setan terhadap Tuhan? Jadi kalau orang-orang ini bilang nggak bisa sempurna, kira-kira mereka ini adalah juru bicara Tuhan atau setan? Mereka adalah jubirnya setan. Karena ini tuduhan setan terhadap Tuhan. Masa orang-orang yang mengakui pengikut Tuhan Yesus menjadi juru bicara setan dan mengeko setan punya tuduhan terhadap Tuhan dan mengaku sebagai pengikut Tuhan Yesus? Tidak perlu tahu posisi dan gelar seseorang dan betapa populernya di dalam gerejanya. Kalau dia bilang gak bisa sempurna, tanpa dia sadar dia menjadi juru bicara setan. Itu kenyataannya, saudara-saudara. Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kuasa Tuhan akan dikabarkan ke seluruh dunia menjadi pantulan karakter Kristus. Dan Injil Kristus akan diajarkan menjadi satu demonstrasi karakter Kristus. Jadi kira-kira kalau nggak bisa sempurna, apakah Tuhan Yesus akan datang? Kalau nggak ada orang yang sempurnanya seperti Kristus, kira-kira Tuhan Yesus akan datang? Jawabannya tidak. Tuhan Yesus tidak akan datang kalau tidak ada kesempurnaan karakter di dunia ini. Dan banyak orang-orang yang berpengaruh di gereja katakan tidak bisa dan tidak perlu sempurna. Dan saya akan katakan bahwa mereka adalah agen setan. Walaupun mereka tidak menyadarinya. Karena gak bisa menjadi agen Tuhan, tapi menyangkal Tuhan. Sangat mengerikan. Saudara-saudara, kita hidup di akhir zaman. Dan satu pernyataan yang sangat populer sekarang ialah kita tidak bisa sempurna. Padahal pekabaran sempurna itulah pekabaran Advent. Dan banyak orang Advent bilang tidak bisa sempurna, nanti diubahkan di awan-awan. Dan mereka, saudara-saudara, bukan pengikut Tuhan Yesus. Walaupun mengaku sebagai pengikutnya. Dan saudara-saudara tahu, mereka ini pengikut siapa? Walaupun mereka tidak sadar, sekalipun. Wahyu 18 ayat 1. Wahyu 18 ayat 1. Dan setelah ini, saya melihat malaikat yang lain turun dari surga dan memiliki kuasa yang besar, dan dunia diterangi dengan karakter Kristus. Siapa yang baru drop di sini? Dan dunia diterangi dengan kemuliaan. Apa itu kemuliaan? Mazmur 97 ayat 6. Kemuliaan adalah righteousness. Apa righteousness? Righteousness adalah jubah Kristus. Apa jubah Kristus? Jubah Kristus adalah karakter Kristus. Wahyu 18:1 katakan,
Dan dunia akan diterangi dengan karakter Kristus. Dan siapa yang memiliki karakter Kristus? Orang-orang yang percaya bahwa mereka bisa sempurna seperti Kristus. Apakah orang-orang yang tidak percaya bahwa mereka bisa sempurna akan menggenapi dan menjalankan Wahyu 18:1? Tidak. Bagaimana mereka bisa menerangi dunia dengan karakter Kristus kalau mereka menyangkal bahwa karakter Kristus bisa menjadi bagian mereka? Mustahil sekali. Sangat mustahil. Review and Herald, Mei 29, 1888, paragraf pertama. Pekabaran Tuhan untuk zaman ini harus dikabarkan ke seluruh dunia. Tetapi ada orang-orang yang tidak peduli akan ajaran firman Tuhan. Bahwa mereka yang menerima tanggung jawab untuk menerangi orang lain, ingat, Wahyu 18:1 katakan, dunia akan diterangi dengan karakter Kristus, tapi sebelum mereka bisa menerangi orang lain, mereka sendiri perlu diterangi. Sebelum mereka bisa memantulkan karakter Kristus, mereka sendiri perlu memiliki karakter Kristus yang sempurna. Bagaimana orang bisa ajarkan bahwa kita tidak bisa sempurna dan tetap mengaku sebagai orang Kristen? Mustahil. Itu artinya kita sudah hidup di akhir zaman. Banyak kemurtatan orang-orang yang mengaku dari pulpit pengikut Tuhan Yesus, sementara menyangkal 100% Tuhan Yesus. Mereka menyangkal Tuhan Yesus, tapi mengaku sebagai pengikutnya. Dan kalau tidak bertobat, mereka akan dengar, aku tidak pernah mengenal engkau. Untuk menerangi orang lain, saya sendiri harus diterangi, betul? Dan minggu depan kita akan lanjutkan bagaimana saya diterangi agar saya bisa menerangi orang lain. Itu adalah pelajaran kita minggu depan. Bagaimana saya bisa diterangi agar orang lain bisa diterangi oleh saya. Bapa kami di surga, kami terima kasih oleh sebab kemurahan Engkau berikan kepada kami yang kami sama sekali tidak layak untuk menerimanya. Tapi kami terima dengan limpah setiap hari. Tapi kami tidak mau menerimanya dan menggunakannya untuk berdosa Tuhan. Tapi untuk dibersihkan dari dosa, untuk diampuni dosa dan karakter kami dirubahkan. Dan membuktikan bahwa setan itu penipu besar. Dengan karakter Kristus menjadi karakter kami. Bahwa kami di dunia ini bisa sempurna sebagaimana Bapa pun sempurna. Sebagaimana Engkau ajarkan di Matius 5:48. Sangat sedih kami mengetahui bahwa banyak umat Tuhan yang mengaku menjadi pengikutnya. Menyangkal bahwa bisa sempurna. Tidak bisa sempurna adalah seruan banyak orang di akhir zaman. Dan sedang dengan tidak sadar, mereka ini menyangkal Engkau dan memperkuat tuduhan setan terhadap Bapa di surga. Tuhan tolong, jikalau ada orang-orang yang sungguh-sungguh yang tertipu dengan ajaran ini, berikan terang kepada mereka, agar mereka bisa sadar dan benar-benar percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menghasilkan karakter anak di dalam orang yang percaya. Dan orang-orang inilah yang Tuhan akan gunakan untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia, dan Anak-Mu pun akan datang menjemput orang-orang yang setia. Berkati saudara-saudara kami di Jakarta, di Manado, ada yang di Barron Springs juga, Michigan, Stephen dan keluarga, dan di California, dan di mana saja berada. Kiranya Tuhan kuatkan kami masing-masing. Ingatkan, perlu untuk fokus untuk hal-hal yang sangat penting agar kami semua dimeterai. Malam ini kami akan beristirahat, berikan istirahat yang nyaman, dan bangunkan besok pagi Tuhan. Kalau itu adalah kehendak, karena semua itu adalah murah Tuhan, bukan hak kami. Kami akan gunakan kehidupan kami untuk melayani Tuhan dan untuk berdiri bagi Tuhan, menyatakan yang hitam-hitam dan yang putih-putih. Karena Tuhan punya kebenaran sudah lama diinjak-injak,
Sekaranglah harus ada orang-orang yang berani untuk menegakkan firman Tuhan, memperbaiki tembok-tembok dan jembatan yang sudah dihancurkan oleh pengaku-pengikut Tuhan Yesus yang palsu. Terima kasih Tuhan sudah mendengar dan jawab dan mau mengampuni dosa-dosa kami yang kami sesali. Dengan doa dan ucapan terima kasih kami dari dalam hati kami sepenuhnya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.